Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ritserle Hilary. Selamat datang buat kamu. Ya, selamat datang nih buat sahabat yang baru datang dan baru bergabung di channel ini. Di sini channelnya sahabat wirausaha dan juga UMKM sukses dunia akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, gimana kabar sahabat nih? Semoga sahabat masih dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Dan semoga bisnisnya semakin maju, semakin berkembang dan semakin sukses. Amin. Nah sahabat, di video kita kali ini konten segmennya yaitu tentang tanya jawab memulai bisnis UMKM, di mana kami telah membuat panduan penting dan praktis untuk membangun dan mengembangkan bisnis produk wiper fluid kaca mobil. Nah, di konten ini berisi tentang tanya jawab lengkap teman-teman UMKM yang bertanya kepada kami selama ini, bagaimana sih caranya untuk membangun dan mengembangkan bisnis produk wiper fluid kaca mobil ini. Oleh karena itu, di video kita kali ini akan kami jawab lengkap semua pertanyaan itu. Jadi buat kalian yang penasaran dan kalian punya bisnis wiper fluid ini, maka kalian wajib tonton dan simak video sampai dengan selesai ya. Dan jangan lupa mohon di subscribe ya. Gak lama-lama, yuk kita masuk video pembukaan terlebih dahulu ya. Nah sahabat, itu video pembuka dari Ritserle Hilary Channel. Jangan lupa mohon di subscribe ya. Kalau sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Kita akan masuk ke pertanyaan pertama. Kami neraca, apa sih itu produk wiper fluid? Jadi sahabat, produk wiper fluid ini adalah cairan pembersih kaca mobil yang dirancang untuk membantu wiper membersihkan debu, kotoran, sisa serangga, minyak, dan noda air hujan dari kaca depan kendaraan. Nah, cairan ini biasanya mengandung air, alkohol untuk mencegah pembekuan dan melarutkan kotoran, surfaktan sebagai pembersih, lalu pewarna, dan kadang aditif anti korosi. Nah, dengan menggunakan wiper fluid ini, pengemudi mendapatkan visibilitas yang lebih jernih dan aman saat berkendara, terutama dalam kondisi hujan atau berdebu. Next pertanyaan, kami raceng, apa saja sih memangnya fungsi utama dari produk wiper fluid ini? Jadi sahabat, fungsi utama wiper fluid ini adalah membersihkan kaca depan kendaraan dari debu, lumpur, serangga, minyak, dan noda air hujan, lalu mencegah pembentukan lapisan kotoran yang mengganggu pandangan, membantu kinerja wiper agar lebih efektif, serta pada beberapa formula ini mencegah pembekuan cairan di suhu rendah dan melindungi kaca serta karet wiper dari kerusakan. Next pertanyaan, kami racai, area mana saja sih yang bisa menggunakan produk wiper fluid ini dan apakah semua produk tersebut aman untuk kesehatan? Jadi sahabat, area penggunaan wiper fluid ini umumnya ini adalah kaca depan dan belakang kendaraan, termasuk mobil, bus, truk untuk membersihkan kotoran, debu atau noda air hujan agar visibilitasnya tetap jelas. Nah, beberapa jenis wiper fluid ini juga aman digunakan pada kaca spion dan juga lampu depan. Jika diformulasikan sesuai standar, maka wiper fluid ini aman untuk kesehatan selama digunakan sesuai petunjuk dan tidak diminum ya, atau terkena langsung pada kulit dan mata ya sahabat. Next pertanyaan, kami racai, emang apa saja sih jenis-jenis wiper fluid dan fungsinya? Jadi sahabat, wiper fluid ini memiliki beberapa jenis nih, seperti wiper fluid all season yang dirancang untuk digunakan sepanjang tahun. Lalu ada wiper fluid winter yang diformulasikan dengan antifreeze agar tidak membeku di suhu rendah. Lalu ada wiper fluid bug remover yang efektif membersihkan sisa serangga dan juga kotoran membandel di kaca. Nah, masing-masing ini nih jenis berfungsi sebagai menjaga visibilitas kaca mobil agar tetap jernih sesuai dengan kondisi penggunaannya ya sahabat. Next pertanyaan, kami racai, emang apa saja sih bentuk produk wiper fluid di pasaran? Jadi sahabat, wiper fluid ini di pasaran tersedia dalam beberapa bentuk ya, seperti cair yang siap pakai yang langsung dituangkan ke tangki washer mobil, lalu konsentrat yang harus diencerkan terlebih dahulu sebelum digunakan, dan tablet atau bubuk larut air yang praktis dibawa dan juga disimpan. Nah, masing-masing bentuk ini menawarkan kemudahan penggunaan sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pengendara. Next pertanyaan, kami racai, siapa saja sih yang cocok menggunakan produk wiper fluid ini? Jadi sahabat, produk wiper fluid ini sangat cocok digunakan oleh pemilik mobil pribadi, pengemudi kendaraan niaga seperti truk atau bus, serta armada transportasi yang membutuhkan visibilitas optimal saat berkendara.
pengendara. Nah, selain itu, bengkel dan jasa cuci mobil juga memanfaatkannya nih untuk memberikan layanan pembersihan kaca yang lebih maksimal. Next pertanyaan, Kamil HC, emang apakah bisnis produk Wiperfood ini merupakan peluang yang bagus untuk pemula? Jawabannya adalah iya sahabat. Bisnis produk Wiperfood ini sangat potensial untuk pemula karena kebutuhan pasar yang terus ada, digunakan oleh pemilik mobil maupun motor setiap hari, dan memiliki siklus pembelian berulang. Nah, modal awalnya itu relatif terjangkau, proses produksinya bisa dilakukan skala rumahan, dan pemasarannya dapat dilakukan melalui bengkel, toko aksesoris kendaraan, hingga platform online. Nah, potensi keuntungan ini meningkat jika menawarkan varian isi ulang atau kemasan yang praktis. Next pertanyaan, Kamil HC, mengapa sih kendaraan ini perlu diberi produk Wiperfluid dan kapan waktu terbaik untuk menggunakannya? Jadi sahabat, Wiperfluid ini penting ya untuk menjaga kaca depan kendaraan tetap bersih, jernih, dan aman saat berkendara. Terutama nih dalam kondisi hujan, debu, ataupun serangga menempel. Cairan ini membantu wiper bekerja lebih efektif tanpa merusak kaca. Waktu terbaik menggunakannya itu adalah saat tangki wiper hampir kosong sebelum musim hujan atau ketika kaca mulai terlihat buram dan kotor agar visibilitas selalu maksimal. Next pertanyaan, Kamil HC, apakah bisnis produk Wiperfood ini bisa dimulai dari rumah? Dan siapa sih target pasarnya? Jawabannya adalah sahabat, bisnis Wiperfood ini sangat mungkin dimulai dari rumah karena proses produksinya tidak memerlukan ruang besar dan bisa menggunakan peralatan sederhana. Nah, target pasarnya ini meliputi pemilik mobil dan motor, bengkel, toko aksesoris kendaraan, jasa cuci mobil atau motor, hingga komunitas otomotif yang membutuhkan pasokan cairan pembersih kaca berkualitas secara rutin. Next pertanyaan, Kamil HC, seperti apa sih memangnya kandungan utama produk Wiperfluid ini? Jadi sahabat, kandungan utama Wiperfluid ini biasanya itu terdiri dari air murni, deterjen ringan, alkohol isopropil, dan zat aditif anti jamur untuk membantu membersihkan kotoran, debu, minyak, serta mencegah tumbuhnya lumut atau jamur di kaca. Nah, beberapa produk juga menambahkan pewangi atau antifreeze untuk daerah dingin agar hasil pembersihan itu lebih maksimal dan nyaman saat digunakan. Next pertanyaan, Kamil HC, bagaimana nih cara membuat produk Wiperfluid secara sederhana dari rumah? Oke sahabat, untuk membuat Wiperfluid yang rumahan ini, campurkan nih 1 liter air bersih dengan 1 sendok makan deterjen cair ringan dan 100 ml alkohol isopropil agar cepat kering dan juga mencegah jamur. Lalu aduk rata, lalu simpan dalam botol tertutup rapat. Nah, jika ingin lebih segar, bisa juga tambahkan beberapa tetes pewangi. Pastikan ya campuran ini tidak terlalu berbusa agar tidak mengganggu pandangan saat digunakan. Next pertanyaan, Kamil HC, varian Wiperfluid apa saja sih yang umum dijual dan apa yang perlu diperhatikan? Jadi sahabat, varian Wiperfluid ini meliputi all season serbaguna, lalu ada winter atau de-icer ini anti beku, dan bug remover untuk kotoran serangga. Lalu ada konsentrat, ini konsentrat yang harus diencerkan, lalu ada dry climate formula, ini tanpa anti beku. Nah, produk bisa ready to use atau langsung dipakai, atau konsentrat harus diencerkan, hemat transportasi atau penyimpanan. Nah, warna ini hanya untuk identifikasi, tidak mempengaruhi fungsi. Pastikan juga ya memenuhi standar mutu dan keselamatan seperti SDS atau MSDS, label yang lengkap, serta mematuhi pembatasan bahan tertentu nih. Misalnya metanol itu dilarang di Uni Eropa. Nah, cara kerjanya, surfaktan ini melarutkan kotoran, lalu cairan menyebar di kaca, lalu wiper menghapusnya sehingga pandangan kembali jernih. Next pertanyaan, Kamil HC, apa sih langkah awal di dalam memulai bisnis produk Wiperfluid ini dan berapa yang modal yang dibutuhkan serta peralatan apa saja sih yang diperlukan? Jadi sahabat, langkah awalnya ini adalah riset pasar untuk menentukan target konsumen seperti bengkel, toko aksesoris mobil, atau pengguna kendaraan pribadi. Nah, selanjutnya buat resep Wiperfluid yang efektif dan aman ya. Lalu urus izin edar PKRT jika ingin dijual. Nah, modal awal itu bisa mulai 1-2 juta untuk bahan baku, kemasan, dan juga label. Peralatan yang diperlukan ini antara lain ember pencampur, gelas ukur, corong, botol kemasan, dan juga alat segel. Next pertanyaan, Kamil HC, bagaimana nih cara menentukan formula produk Wiperfluid yang tepat dan apa sih yang perlu diperhatikan di dalam proses produksinya? Jadi sahabat, menentukan formula Wiperfluid yang tepat ini bisa dimulai dari riset bahan utama seperti air murni, pembersih kaca, zat anti jamur, dan bahan anti beku jika untuk daerah dingin. Nah, pastikan ya proporsinya seimbang agar cairannya efektif membersihkan kaca tanpa meninggalkan noda atau merusak karet wipernya. Nah, dalam proses produksi, perhatikan juga nih kebersihan wadah, konsistensi takaran, dan pengujian kualitas sebelum produknya dikemas ya sahabat. Next pertanyaan, Kamil HC, apa sih yang perlu diperhatikan
perhatikan di dalam produksi, pengujian, dan juga pengemasan produk wiper fluid ini. Di dalam produksi wiper fluid ini, pastikan ya penggunaan air murni dan bahan tambahan itu sesuai dengan standar agar tidak merusak kaca atau sistem wiper. Nah, pada tahap pengujian, cek juga kejernihan cairan, efektivitas membersihkan, serta kestabilan formula terhadap suhunya. Nah, untuk pengemasan, gunakan botol yang kuat, tertutup rapat, dan dilengkapi label informasi yang lengkap seperti mereknya, komposisinya, cara pakainya, dan juga peringatan keselamatan. Next pertanyaan, Kamil HC, apa sih strategi pemasaran efektif? Bagaimana cara membangun brand dan hal apa saja yang perlu dipertimbangkan di dalam menentukan harga jual produk wiper fluid ini? Jadi sahabat, strategi pemasaran efektif untuk wiper fluid ini meliputi pertama, promosi ini di bengkel, toko aksesoris mobil, dan platform online dengan menonjolkan manfaat produk. Dan di dalam membangun brand, fokuslah pada kualitas, keamanan formula, dan kemasan yang profesional agar mudah diingat oleh konsumen. Nah, saat menentukan harga jual, pertimbangkan juga nih biaya produksinya, kemasannya, distribusi, margin keuntungan, serta harga pasar dan juga daya beli target konsumen kalian ya sahabat. Next pertanyaan, Kamil HC, bagaimana nih cara memilih platform jualan online yang tepat untuk wiper fluid serta strategi agar produknya dikenal luas dan juga dipercaya oleh konsumen? Jadi sahabat, pilihlah platform sesuai dengan target pasar kalian ya. Misalnya nih, marketplace besar untuk jangkauan luas dan media sosial untuk interaksi langsung. Gunakan foto produk yang jelas, deskripsi yang detail, sertakan legalitas seperti izin edar PKRT untuk meningkatkan kepercayaan. Terapkan juga nih strategi promosi seperti diskon, konten edukasi, dan juga ulasan pelanggan positif agar wiper fluid ini lebih mudah dikenal dan juga dipercaya. Next pertanyaan, Kamil HC, bagaimana nih cara mendapatkan pelanggan tetap, menjalin kerjasama dengan reseller, dan menangani keluhan pelanggan di dalam bisnis produk wiper fluid ini? Jadi sahabat, berikan hasil nyata nih dan layanan cepat agar pelanggan itu puas dan mau repeat order. Tawarkan juga nih diskon khusus atau bonus untuk pembelian kedua agar mereka itu kembali. Untuk reseller, siapkan juga margin yang menarik nih, materi promosi, dan sistem yang mudah. Kalau ada keluhan, tanggapi dengan cepat, minta maaf dengan sopan, dan tawarkan solusi seperti penggantian produk. Nah, pelayanan yang tulus ini bisa mengubah pelanggan kecewa jadi pelanggan yang loyal. Next pertanyaan, Kamil HC, apa sih pentingnya kemasan yang baik, bahan kemasan yang disarankan, dan informasi yang harus ada pada label produk wiper fluid ini? Jadi sahabat, kemasan yang baik ini penting ya untuk melindungi wiper fluid dari kontaminasi, menjaga kualitas, dan menarik perhatian pembeli. Gunakan bahan kemasan seperti botol plastik berkualitas food grade atau HDPE yang tahan bahan kimia. Label juga harus memuat nama produk, komposisi, cara penggunaan, peringatan keselamatan, volume, tanggal produksi, kadaluarsa, serta identitas produsen ya sahabat, dan juga izin edar PKRT-nya. Next pertanyaan, Kamil HC, bagaimana sih cara menentukan ukuran kemasan, tips hemat dalam pengemasan, dan cara menghindari kemasan bocor di dalam bisnis wiper fluid ini? Jadi sahabat, menentukan ukuran kemasan wiper fluid ini sebaiknya disesuaikan ya dengan kebutuhan pasar. Misalnya nih, kemasan kecil itu 500 ml sampai 1 liter untuk pengguna rumahan, dan kemasan besar 4 sampai 5 liter misalnya untuk bengkel atau distributor. Nah, untuk hemat biaya, pilihlah bahan kemasan yang kuat namun ringan, lalu beli dalam jumlah besar untuk mendapatkan harga grosir alias diskon, dan desain kemasan efisien tanpa banyak komponen tambahan. Hindari juga kebocoran dengan menggunakan tutup ulir berkualitas, segel aluminium atau plastik sering, serta uji ketahanan kemasannya sebelum dipasarkan. Next pertanyaan, Kamil HC, bagaimana sih strategi pemasaran efektif untuk memulai dan mengembangkan bisnis produk wiper fluid ini, dan apa saja tipsnya? Oke sahabat, strategi pemasaran efektif ini meliputi promosi nih di komunitas otomotif, bengkel, dan juga toko aksesoris kendaraan, menawarkan paket bundling dengan layanan cuci mobil atau motor, serta memanfaatkan media sosial ya dengan konten edukasi seperti pentingnya wiper fluid untuk keamanan berkendara. Nah, tipsnya gunakan kemasan yang menarik, berikan promo berkenalan, bangun kerjasama dengan bengkel, dan jaga kualitas produk kalian agar pelanggannya repeat order ya sahabat. Next pertanyaan, Kamil HC, apa saja memangnya kode KBLI yang cocok nih untuk bisnis produk wiper fluid ini, dan bagaimana perbedaannya? Oke sahabat, agar legalitas produk wiper fluid ini kamu tepat dan izin edarnya lancar, pilihlah KBLI yang sesuai dengan jenis dan fungsi produk ya. Nah, KBLI produk wiper fluid ini masuk ke dalam sabun, deterjen, dan cairan pembersih rumah tangga yang masuk ke kode KBLI-nya 20231, yaitu industri sabun dan pembersih. Nah, sahabat, pastikan ya KBLI ini sesuai dengan bahan, fungsi utama, dan target pasar produkmu agar proses legalitas seperti izin edar PKRT-nya itu bisa beredar di pasaran dan secara aman serta legal tanpa kendala.
Next pertanyaan, Kamler HC, apa saja sih yang perlu diketahui tentang legalitas untuk memulai usaha bisnis produk wiper fluid ini? Jadi sahabat, legalitas ini penting ya untuk memastikan usaha berjalan dengan sah, legal, dan dipercaya konsumen. Nah, yang dibutuhkan ini adalah izin edar PKRT, yaitu produk kesehatan rumah tangga dari Kementerian Kesehatan dan juga label kemasan sesuai dengan regulasi. Nah, sahabat, PKRT ini mencakup produk nih seperti wiper fluid ini, sapu kendaraan, sabun, dan pembersih, dan harus didaftarkan dengan menyertakan hasil lab, formulasi, label, serta data usaha. Nah, proses PKRT sendiri ini biasanya itu memakan waktu sekitar 14 hari kerja dan bisa dilakukan meski produksinya masih skala rumahan asalkan memenuhi standar keamanan. Nah, biaya legalitas ini bervariasi ya sahabat, berkisar antara 2-10 juta tergantung dari skala usaha dan juga pendampingan. Tanpa legalitas, produknya bisa ditarik dari peredaran, terkena sanksi, dan sulit berkembang secara profesional. Next pertanyaan, Kamler HC, mengapa sih penting membuat branding dan merek sendiri di dalam bisnis produk wiper fluid ini? Jadi sahabat, membuat branding dan merek sendiri ini sangat penting ya, karena ini akan membedakan produk Anda dari pesaing, lalu membangun kepercayaan konsumen dan menciptakan identitas yang mudah diingat. Dengan merek yang kuat, produk Anda ini tidak hanya dilihat sebagai wiper fluid biasa, tetapi sebagai solusi yang punya nilai, cerita, dan juga kualitas. Nah, branding yang konsisten, mulai dari logo, warna, kemasan, hingga gaya komunikasi, ini akan membantu menciptakan kesan profesional, meningkatkan daya tarik visual, serta memudahkan promosi di berbagai platform. Nah, merek yang kuat juga membuka peluang kerjasama, repeat order, dan ekspansi bisnis dalam jangka panjang. Nah, selain itu juga, merek ini merupakan syarat nih untuk memperoleh izin edar PKRT. Maka dari itu, UMKM ini perlu memiliki sertifikat merek hakinya atau bukti pendaftarannya jika memang sertifikat hakinya belum terbit. Next pertanyaan, Kamler HC, mengapa sih desain kemasan ini penting di dalam bisnis produk wiper fluid ini? Jadi sahabat, desain kemasan ini penting ya sebagai identitas visual yang mencerminkan kualitas dan juga fungsi produk. Nah, kemasan yang menarik, jelas, dan profesional akan lebih mudah menarik perhatian konsumen, membangun kepercayaan, dan meningkatkan kemungkinan dibeli baik di rak toko, warung, maupun marketplace. Pastikan ya, desain ini mencerminkan segmen pasar yang dituju, seperti tampil segar dan elegan untuk rumah tangga atau praktis dan maskulin untuk kendaraan. Next pertanyaan, Kamler HC, apa saja sih jenis kemasan di dalam bisnis produk wiper fluid ini? Jadi sahabat, jenis kemasan dalam bisnis produk wiper fluid ini umumnya dibedakan berdasarkan volume, fungsi, dan juga target pasar. Mulai dari botol kecil 250-500 ml untuk pengguna individu, botol sedang 1 liter untuk penjualan eceran di bengkel atau toko aksesoris, jerigen 3-5 liter untuk bisnis cuci kendaraan atau armada kecil, nah jerigen besar 10-20 liter untuk kebutuhan industri dan juga distributor, hingga kemasan pos isi ulang yang praktis, hemat tempat, dan juga ramah lingkungan. Next pertanyaan, Kamler HC, mengapa sih kendaraan perlu menggunakan produk wiper fluid ini? Jadi sahabat, karena kaca mobil yang kotor atau berdebu itu bukan hanya mengurangi estetika kendaraan ya, tetapi juga membahayakan keselamatan berkendara. Nah, di musim hujan, sisa lumpur, percikan air, dan kotoran serangga bisa menghalangi pandangan. Nah, wiper fluid ini membantu membersihkan kaca dengan cepat, menghilangkan noda membandel, dan menjaga kejernihan visibilitas. Dengan wiper fluid yang tepat, berkendara jadi lebih aman, nyaman, dan profesional di mata orang lain. Next pertanyaan, Kamler HC, apa saja sih contoh merek produk wiper fluid yang tersedia di pasaran? Oke sahabat, beberapa merek wiper fluid populer ini di pasaran antara lain ada Preston, Sonax, Meguiar, Total Works, STP, dan Formula One. Ada juga merek lokal yang cukup banyak diminati seperti Master, Kit, dan juga Sabusa. Masing-masing merek ini menawarkan varian dengan fitur berbeda, mulai dari anti jamur, anti beku, hingga aroma khusus untuk pengalaman berkendara yang lebih nyaman. Nah sahabat, berikut adalah produk wiper fluid yang sudah terdaftar haki dan juga izin edar PKRT Kemenkes. Mereknya kita bisa cek di layar. Ini mereknya Kit, sudah terdaftar haki dan juga sudah muncul di sertifikat PKRT-nya. Wiper fluid 300 ml. Nah, seperti ini gambaran untuk wiper fluid untuk yang sudah terdaftar haki dan juga izin edar PKRT ya sahabat. Berikutnya produk kedua, mereknya ini Carglass, sudah terdaftar haki juga, sudah ada izin edar PKRT-nya, dan produknya seperti ini. Wiper fluid membersihkan kaca mobil, formula khusus anti freezing. Nah, di sini sudah ada sertifikasi PKRT sahabat. Jadi ini adalah contoh produk wiper fluid yang sudah terdaftar haki dan juga PKRT. Nah, berikutnya juga ada sahabat ini, nama mereknya Nares, sudah terdaftar juga di hakinya dan juga sudah terbit PKRT-nya. Ini seperti ini untuk tampilan produknya, wiper fluid mereknya Nares sahabat. Nah, nanti kalian punya merek sendiri, kalian sudah daftar PKRT-nya, kalian bisa jualan dengan tenang, bisa masuk ke Shopee
mall dan juga yang lainnya dengan legal ya sahabat. Next pertanyaan, Kamir HC, emang apa saja sih jenis produk yang wajib ada izin edar PKRT-nya dan harus memilikinya sebelum dipasarkan? Jadi sahabat, produk PKRT ini adalah produk perbekalan kesehatan rumah tangga. Ini wajib memiliki legalitas agar aman, sah, dan legal saat dipasarkan. Nah, legalitas ini diperlukan untuk menjamin keamanan konsumen dan juga kelancaran saat distribusi produk kalian di pasar. Nah, sahabat, berikut ini adalah kategori produk dengan wajib izin edar PKRT ya. Di sini ada 6 kategori. Ada kategori tisu dan kapas, sabun cuci, kategori pembersih, perawat bayi dan ibu, antiseptik, desinfektan, dan juga pewangi. Nah, masing-masing kategori ini memiliki beberapa contoh produk ya sahabat. Kita cek untuk satu adalah kategori tisu dan kapas. Produknya ini ada tisu basah, cotton bud, tisu kapas lainnya, tisu wajah, tisu toilet, kertas wajah. Lalu untuk kategori sabun cuci, ada sabun cuci deterjen bubuk, cair, enjem mencuci, sabun cuci batang, sabun cuci krim, sabun cuci piring, pelicin kain, pemutih kain, pewangi kain. Lalu untuk kategori pembersih, ini contoh produknya ada pembersih peralatan dapur, pembersih kaca, mobil, mebel, karet, motor, kayu, logam, lantai, penghilang noda, sabun cuci tangan, dan lainnya. Lalu untuk kategori perawatan bayi dan ibu, contoh produknya ada popok bayi, botol susu, dot bayi, wadah penyimpanan ASI, penyerap ASI, produk perawatan lainnya. Lalu untuk kategori antiseptik dan desinfektan, contoh produknya ada antiseptik, desinfektan, hand sanitizer, obat nyamuk, antiseptik luka, dan antiseptik lainnya. Nah, yang terakhir ada kategori pewangi. Ini contoh produknya ada pewangi ruangan, pewangi mobil, kapur barus, penyerap air dan bau, pewangi lemari, pewangi telepon, dan juga pewangi lainnya. Nah, sahabat, berikut ini tadi adalah kategori produk dengan wajib izin edar PKRT sebelum dipasarkan produknya ya sahabat. Next pertanyaan, Kamir HC, emang apa saja sih syarat agar mendapatkan sertifikat izin edar PKRT ini? Jadi sahabat, untuk memperoleh izin edar PKRT ini, maka UMKM ini perlu memiliki akun OSS badan usaha. Boleh itu PT, CV, atau PT perorangan, karena nanti pendaftaran akun legal KSI melalui PBUMKU di sistem OSS. Lalu siapkan juga deskripsi masa produk, sertifikat merek haki, atau bukti pendaftarannya jika memang belum terbit sertifikatnya, stempel nama perusahaan, mengisi formulir sertifikasi produk, menyediakan hasil uji lab produk jadi. Nah, pengujian juga dapat kalian lakukan di laboratorium kesehatan setempat di daerah kalian ya sahabat. Next pertanyaan, Kamir HC, emang apa saja sih syarat dokumen untuk mengajukan PKRT ini? Kalau saya produknya rumahan, apakah bisa PKRT juga? Jawabannya bisa sahabat, karena memang nih PKRT itu untuk UMKM skala rumahan dan produk masih kecil. Yang terpenting adalah syarat dokumen terpenuhi agar prosesnya berjalan lancar sampai dengan PKRT-nya terbit. Nah, persyaratan izin edar PKRT ini dibagi menjadi dua ya. Ada persyaratan administrasi dan juga persyaratan teknis yang nantinya akan dilampirkan dalam beberapa persyaratan sebagai berikut. Untuk pertama ada data administrasi, kedua formulir AA, ini berisi formula dan juga prosedur pembuatan. Yang ketiga formulir BB, ini berisi spesifikasi bahan baku dan juga wadah. Yang keempat ada formulir CC, ini spesifikasi dan juga stabilitas produk jadi. Yang kelima ada formulir DD, ini berisi tentang kegunaan dan contoh. Dan yang terakhir ada persyaratan khusus. Next pertanyaan, Kamir HC, ada nggak nih contoh sertifikat PKRT? Ada sahabat, silakan. Berikut adalah gambaran contoh dan penjelasan sertifikat PKRT. Bisa kalian lihat di layar ya sahabat. Di sini sudah tertera PKRT-nya, ada nomor PBUMKU-nya. Nah, ini ada Kemenkes RI PKD. Nah, ini adalah nomor izin PKRT-nya. Karena ini PKRT dalam negeri jadi PKD sahabat. Lalu ada nama dagang atau mereknya, kategori produknya, subkategori jenis produknya, bentuk sediaan atau produknya, kemasannya, nama produsennya juga ada, dan juga ada masa berlakunya. Nah, perlu diketahui ya sahabat, untuk masa berlaku PKRT ini adalah 5 tahun. Next pertanyaan, Kamir HC, bagaimana nih jika produk PKRT ini memiliki beberapa kemasan? Jawabannya adalah daftarkan saja semua jenis kemasan dan neto dengan maksimal per kemasan 3 neto ya sahabat, karena nanti ini akan muncul di lampiran sertifikat PKRT kalian ya. Nah, contohnya seperti ini sahabat, nomor izin edar perbekalan kesehatan rumah tangga Kemenkes RI PKD. Nah, kemasannya ada pouch, botol, jerigen, dan rem. Nah, masing kemasan ini memiliki beberapa ukuran, yaitu 3 ukuran. Kemasan pouch misalnya 250 ml, 450, 600, dan ke bawah lainnya. Nah, ini kalian isi saja, walaupun kalian belum produksi, masukin aja karena nanti ini berlaku 5 tahun. Jadi kan kalian dalam 5 tahun pasti ada pengembangan produk lu. Nah, maka dari itu masukin aja kemasannya rencana kalian di dalam pengajuan PKRT-nya ya sahabat. Next pertanyaan, Kamir HC, apakah ada survei atau kunjungan di dalam proses PKRT ini? Lalu bagaimana nih jika sertifikat merek haki kami itu belum terbit? Oke sahabat, jadi jawabannya tidak ada survei atau kunjungan
penjualan offline ya. Karena saat ini semua pengajuan PB Ungu dalam hal ini PKRT itu dilakukan melalui OSS dengan mengupload dan menginput semua berkas yang dibutuhkan untuk penerbitan sertifikat izin edar PKRT-nya. Nah, jika sertifikat merek haki kalian belum terbit, nggak masalah ya. Yang penting itu kalian ada bukti tanda daftar hakinya, lalu lampirkan juga surat bersedia melepas merek yang ditandatangani di atas materai dan juga stempel badan usaha. Next pertanyaan, Kamil HC, apakah PKRT ini bisa dicek secara online dan seperti apa sih hasil cek online-nya? Jawabannya bisa sahabat. Jadi nanti jika kalian sudah terbit sertifikat PKRT-nya, maka nomor izin edar itu dapat dicek secara online di link berikut ya sahabat. Bisa kalian cek di layar https://info-alkes.com.id. Nah, nanti kalian bisa pilih mau ceknya by nama kah, produk kah, atau lainnya, ya disesuaikan saja, kalian klik aja di situ. Jadi perlu sahabat ketahui bahwa saat ini semua legalitas itu bisa dicek secara online. Ini artinya bahwa kalian itu sudah terdaftar negara, legal, sah, dan dilindungi oleh negara ya sahabat. Next pertanyaan, Kamil HC, bisa beringat contoh nih untuk penjelasan dari kemasan produk. Oke sahabat, akan kami berikannya jelaskan sebagai berikut. Kalian bisa cek di layar contoh penerapan nomor izin edar PKRT atau PKD. Nah, ini ada nama merek produk kalian, kemudian keterangan umumnya, barcode produknya, peringatan, kandungan bahan aktif, langsung lokasi pelabelan, berat neto produk, dan juga penjelasan lokasi produksi. Nanti triknya kalian lihat aja brand-brand besar seperti apa desainnya. Nah, kalian amati, tiru, dan juga modifikasi ketika kalian nanti sudah terbit izin edar PKRT-nya ya sahabat. Next pertanyaan, Kamil HC, mengapa sih penting mengurus legalitas usaha melalui sistem seperti OSS, AHU, atau Kemenkes ini? Jadi sahabat, mengurus legalitas usaha ini bukan sekedar formalitas ya, melainkan langkah penting agar produkmu itu sah secara hukum, legal, diakui oleh pasar, dan terlindungi oleh negara. Dengan kalian membayar PNBP, yaitu penerimaan negara bukan pajak, usahamu itu akan tercatat secara resmi di sistem dan mendapat kepercayaan lebih dari konsumen maupun mitra bisnis. Nah, perlu diketahui juga ya sahabat, legalitas ini memiliki masa berlaku nih. Seperti merek dagang haki itu terdaftar berlaku selama 10 tahun, lalu izin edar produk PKRT ini berlaku selama 5 tahun. Oleh karena itu, penting nih untuk selalu memperbaharui dokumen legalitasnya agar bisnis kalian tetap aman, sah, legal, profesional, dan bisa tumbuh secara berkelanjutan. Nah, jika kamu sudah memiliki legalitas lengkap nih seperti PT Perorangan, merek dagang terdaftar di haki, dan izin edar PKRT, maka peluang produkmu itu untuk diterima secara eksklusif di marketplace besar seperti Shopee Mall, Lazada Mall, TikTok Shop itu akan semakin terbuka lebar ya sahabat. Karena marketplace besar hanya menerima brand resmi dengan izin edar yang sah sebagai seller official. Nah, dengan legalitas yang kuat, bisnismu itu bukan hanya lebih terpercaya, tetapi juga berpeluang menjangkau lebih banyak pelanggan, meningkatkan omset secara signifikan, serta membangun brand yang makin dikenal dan bertahan dalam jangka panjang. Kalian mau kan? Sahabat, mulailah dari kebutuhan kecil tapi dengan visi yang besar. Racik dulu 5-10 liter wajar filter fluid rumahan yang aman dan efektif. Gunakan bahan seperti air murni, cairan pembersih kaca berlapis alkohol, sedikit deterjen non-ionik, dan pewangi ringan. Fokuslah pada hasil nyata, mampu membersihkan debu, lumpur, sisa serangga, atau noda hujan asam di kaca mobil tanpa meninggalkan bekas. Kemas dalam botol 1 liter atau jerigen 5 liter, beli label yang profesional dan rapi dengan nama yang mudah diingat seperti Clear Vision atau Wiper Max. Jangan remehkan desain, konsumen itu lebih percaya pada produk yang tampil meyakinkan. Uji coba ke orang terdekat, sopir taksi online, bengkel, atau komunitas otomotif di daerahmu. Berikan beberapa sampel gratis, minta mereka coba langsung dan catat testimoni mereka. Ambil foto produk di dekat mobil dengan kaca yang bersih kinclong, sertakan perbandingan sebelum dan sesudah dengan jelas. Walau diracik dari rumah, tunjukkan keseriusan lewat kualitas, konsistensi, dan juga keamanan. Bangun reputasi dari lingkaran kecil, lalu kembangkan ke pasar yang lebih luas lagi. Produk sederhana yang dibuat dengan sepenuh hati bisa menjadi merek terpercaya asal dijalani tanpa setengah-setengah. Usaha wiper fluid bisa dimulai dari garasi sendiri, pakai jerigen atau botol bekas selama bersih dan aman. Tapi ingat, jangan biarkan produkmu terlihat asal-asalan. Orang mungkin tertarik karena kaca mobil langsung bening setelah sekali semprot. Tapi yang bikin mereka balik beli adalah kualitas yang konsisten dan kemasan yang meyakinkan. Kalau ingin produk masuk ke bengkel, toko aksesoris mobil, atau dijual lewat reseller, legalitas itu bukan pilihan, tetapi kewajiban. Urus NIB dan izin edar PKRT. Izin ini bukan
bukan sekedar formalitas, tapi bukti kamu itu serius sekaligus perlindungan saat bisnismu berkembang. Tanpa izin, produkmu mungkin tetap laku, tapi seperti mengemudi tanpa STNK, bisa jalan tapi rawan diberhentikan di tengah jalan. Bangun bisnis bukan cuma soal cepat laku, tapi soal dipercaya dan bisa bertahan lama. Jadi, mulai urus legalitas dari sekarang dan tunjukkan bahwa kamu bukan sekedar penjual Hyperfluid, tapi kamu adalah pelaku usaha yang profesional. Kamu bukan cuma pembuat Hyperfluid, kamu bantu banyak orang menjaga kejernihan kaca mobil mereka. Dari sopir harian, armada travel, hingga keluarga yang ingin perjalanan aman. Setiap tetes yang kamu racik bukan cuma membersihkan, tetapi juga menjaga visibilitas dan keselamatan di jalan. Kalau produkmu efektif hilangkan debu, serangga atau noda hujan tanpa meninggalkan bekas, itu sudah nilai jual tinggi. Tapi untuk melangkah lebih jauh, kamu butuh legalitas. Bayangkan, produkmu digunakan oleh bengkel, showroom, perusahaan transportasi, sampai komunitas otomotif, dipajang di rak toko, dijual reseller, dan direkomendasikan ke pengemudi lain. Semua itu bisa terwujud asal kamu punya NIB dan izin edar PKRT. Jangan terus produksi sembunyi-sembunyi. Produkmu itu punya kualitas dan layak tampil resmi. Legalitas bukan sekedar syarat dagang, tapi fondasi agar usaha kecil bisa naik level dan dipercaya lebih luas. Usaha rumahan bisa jadi brand besar asal dari awal kamu tertib, serius, dan konsisten ngebangun brand kamu. Sahabat, jangan pernah merasa sendirian dalam merintis bisnis Hyperfluid ini. Setiap formula yang kamu uji di kaca mobil, setiap campuran yang kamu racik dengan takaran pas, hingga setiap botol atau jerigen yang kamu isi dan labeli sendiri, itu semua bukti bahwa kamu sedang membangun sesuatu yang nyata dari nol. Bukan cuma soal membersihkan kaca dari debu, serangga, atau bekas hujan, tapi tentang bagaimana kamu hadir sebagai solusi praktis bagi banyak pengemudi yang butuh pandangan jelas di jalan. Setiap testimoni, sekecil apapun, adalah langkah maju. Saat pelanggan bilang, kaca mobil saya jadi bening lagi, atau pandangan jadi jelas waktu hujan deras, itu adalah hasil dari kerja keras yang layak dihargai. Jangan remehkan usaha kecil ini, karena dari sinilah kepercayaan itu tumbuh, nama brand dibentuk, dan masa depan dibangun. Bisnis Hyperfluidmu punya potensi besar, tapi semuanya butuh waktu, konsistensi, dan keberanian untuk terus belajar. Kamu sedang menciptakan lebih dari sekedar cairan pembersih kaca. Kamu sedang membangun reputasi, memberi manfaat untuk banyak orang, dan membuka peluang kerja bagi banyak orang. Teruslah melangkah. Setiap botol yang kamu racik hari ini bisa jadi pintu menuju kerjasama dengan bengkel besar, reseller aktif, atau bahkan jaringan toko otomotif nasional. Dan siapa tahu suatu hari nanti brand kamu jadi pilihan utama pengemudi di seluruh Indonesia. Oke sahabat, kalian masih bingung nih soal urus legalitas produk Hyperfluid atau izin edar PKRT-nya, atau ragu bagaimana cara urusnya agar usaha kalian aman, tenang, sah, legal, dan berkembang dengan sukses? Tenang aja ya, kalian bisa tanya sebebasnya di kolom komentar ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ya. Mau konsultasi lebih lanjut juga bisa ya sahabat, gratis. Kami akan membantu pengurusan PKRT kalian tanpa ribet pasca terbit, step by step menyesuaikan kondisi kalian ya. Silahkan ya, langsung hubungi admin kami via WhatsApp, nomornya yang ada di layar ya. Atau kalian bisa juga cek link di deskripsi video ya sahabat. Jangan ragu, jangan malu, kami siap bantu. Sahabat, kami dari RHC Konsultan UMKM memiliki visi bahwa setiap orang itu berhak mendirikan usaha dan memiliki legalitas bisnisnya dengan mudah, cepat, aman, dimanapun dan kapanpun berada. Dan saat ini kami sedang ada promo PKRT 2025, di mana layanan kami adalah full online seluruh Indonesia. Layanannya layanan 24 jam, aman dan resmi, dan juga pasti terbit sahabat. Di mana kami ini sudah bersertifikasi BNSP, BPJPH, dan juga Kemenkop UKM. Nah sahabat, di sini paketnya all in, terima beres tanpa ribet, pasti terbit. Dari 7.500.000 menjadi hanya 4 juta saja, dan itu pun sudah termasuk pembayaran PNBP negara. Di paket ini kalian akan mendapatkan free uji lab, free desain label kemasan, akun pendaftaran PKRT, pendampingan, konsultasi, pengurusan pembayaran, pemantauan, hingga sertifikat izin edar PKRT kalian terbit ya sahabat. Silakan sahabat, promonya terbatas sahabat. Jika ada yang ditanyakan, untuk konsultasinya gratis ya. Silakan hubungi admin kami via WhatsApp, nomornya yang ada di layar ya sahabat.
Ingat sahabat, legalitas usaha lengkap itu adalah investasi masa depan kesuksesan usaha kalian. Nah, selain itu juga kami memiliki beberapa layanan mulai dari NIB, NPWP, PIRT, paten merek hak cipta, PT Perorangan, kompani profil, barcode GS1, barcode Indonesia, PKRT, dan macam-macam lainnya. Bisa kalian kepoin di link deskripsi video ya sahabat. Oke sahabat, itu saja dapat kami sampaikan di video kita kali ini. Semoga video ini bisa memberi manfaat, menambah wawasan, dan pastinya menambah ilmu bisnis kalian. Terima kasih banyak atas waktu menontonnya. Jangan lupa video ini untuk di like, subscribe, dan share, dan bagikan kepada teman-teman UMKM lainnya agar semakin meningkatkan kepercayaan diri teman-teman dalam berbisnis. Terima kasih banyak atas waktu menontonnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila tikul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.